Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah kumpulkan kita dalam kajian online yang insya Allah akan mengupas tentang hal penting dalam ibadah di bulan Ramadan. Kali ini kita akan mengupas tentang fikih prioritas Ramadan. Fikih prioritas Ramadan artinya adalah apa yang perlu untuk kita dahulukan, kita prioritaskan, kita berikan tekanan, terutama ketika kita berada di bulan Ramadan, agar jangan sampai kita salah penekanan amal. Sebab yang namanya amal terkadang ada waktu khusus yang telah ditetapkan oleh syariat, melebihi di waktu yang lain. Sebagai contoh misalnya ketika antara adzan dan iqamah, kita dianjurkan untuk melakukan sholat qobliyah atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Sebagaimana pula kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa. Sehingga itu menjadi fikih prioritas, itu menjadi bagian dari prioritas untuk dikerjakan antara adzan dan iqamah. Demikian pula di waktu-waktu yang lain. Misalnya ketika adzan dikumandangkan. Amal yang paling prioritas ketika itu adalah menjawab adzan. Sehingga kalau ada orang membaca Quran, kemudian terdengar suara adzan dikumandangkan, maka yang terbaik bagi dia menghentikan sejenak bacaan Quran untuk menjawab adzan. Walaupun di luar kegiatan adzan atau di luar suasana mendengar adzan, membaca Quran lebih afdal dibandingkan zikir yang lain. Karena zikir membaca Quran adalah membaca kalamullah. Dan demikian seterusnya. Sehingga dari sinilah seorang muslim ketika dia tahu prioritas apa yang harus dia lakukan di momentum tertentu, di waktu tertentu, maka dia akan bisa melaksanakan amal sesuai dengan posisi yang tepat. Baik, sekarang kita akan lihat seperti apa berkaitan dengan masalah fikih prioritas Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal yang disyariatkan dalam agama kita jumlahnya sangat banyak. Sehingga menuntut kita untuk lebih cerdas dalam menentukan dan memilih amal yang terbaik agar bisa mendapatkan pahala yang lebih berlimpah. Dan disinilah arti penting dari memahami prioritas. Karena para ulama sejak masa silam, termasuk para sahabat, mereka banyak menggali bagian itu. Mereka mencari amal yang paling afdol, amal yang terbaik untuk mereka kerjakan. Banyak di antara mereka yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Pertanyaan ini datang dari berbagai sahabat. Ibnu Mas'ud pernah tanya seperti ini. Abu Hurairah pernah bertanya seperti ini. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain. Dan jawaban Nabi SAW berbeda-beda tergantung suasana penanya. Ada yang diberi jawaban A, ada yang diberi jawaban B yang berbeda. Kita lihat di sini. Di antaranya adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyebutkan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il." Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ayyul amali afdal?" Amal apakah yang paling afdal? Faqala, lalu beliau bersabda, "Imanun billahi wa rasuli." Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Kemudian orang itu bertanya lagi, kemudian amal apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Nabi SAW mengatakan jihad fi sabilillah. Thumma madza? Qala hajjun mabrur. Kemudian yang berikutnya adalah haji yang mabrur. Sehingga di sini Nabi SAW menjelaskan 3 prioritas amal ketika beliau ditanya oleh sahabat ini, dan beliau memberikan jawaban iman, jihad fi sabilillah, haji mabrur. Ternyata di kesempatan yang berbeda, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud, "Ayyul amali afdal?" Amal apa yang paling afdal?
Nabi SAW masih jawaban, as-salatu ala waqtiha. Thumma ayyu, thumma birrul walidain. Ketika beliau ditanya, apa amal yang paling afdal? Beliau menjawab, sholat tepat waktu. Kemudian beliau ditanya lagi, lalu amal apa berikutnya? Kemudian beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kok berbeda antara ini dengan itu? Karena jawaban beliau menyesuaikan kondisi para sahabat. Sehingga orang ini perlu penekanan di bagian ini, orang ini perlu penekanan di bagian itu. Itulah yang melatar belakangi kenapa Nabi SAW memberikan jawaban yang berbeda. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa para sahabat dan orang soleh di masa silam, mereka sangat perhatian dengan yang namanya prioritas amal. Karena ketika di momentum tertentu ada amalan tertentu, maka mengamalkan amalan itu di momentum tersebut akan mendapatkan nilai pahala yang lebih besar. Dan dalam Al-Quran, di sana juga ada bimbingan fikih prioritas. Beberapa ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa khairun, itu lebih baik. Huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Kalimat khairun terkadang ada dua makna. Yang pertama adalah pilihan antara buruk dan baik. Dan yang kedua adalah pilihan antara baik dan lebih baik. Kalau antara buruk dan baik, maka pilihan itu mengajarkan kepada kita, ketika kau milih yang baik, kau akan mendapatkan pahala. Kau dapat sesuatu yang baik. Berbeda dengan memilih yang buruk, karena kau akan mendapatkan hukuman. Sekarang coba kita lihat di sini. Al-Quran mengarahkan agar kita memilih yang lebih mulia daripada yang lebih rendah. Jadi kalau ada dua hal, ini lebih mulia daripada itu, pilihlah yang lebih mulia. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Bani Israel. Allah berfirman, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian minta ganti makanan yang lebih rendah dibandingkan makanan yang lebih baik? Bani Israel dikasih al-manna was salwa, malah mereka minta kacang, minta apa lagi? Minta bawang bakul, minta adas, dan aneka makanan-makanan yang dulu pernah mereka konsumsi di Mesir. Padahal mereka sudah disediakan oleh Allah al-manna was salwa, burung dan madu. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Lalu Allah mengatakan, apakah kalian minta diganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah? Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau kau paham prioritas, seharusnya kau nggak seperti itu. Allah kasih kamu seperti ini, malah kau minta yang lain. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih rendah dengan cara kau serahkan sesuatu yang lebih baik? Dan iman itu terbaik. Karena itu ketika ada orang yang lebih memilih iman, maka dia milih yang terbaik dibandingkan kekufuran. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara Tuhan A dengan Tuhan B, antara Tuhan yang disembah oleh orang musyrikin dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, untuk mengajarkan kepada manusia, coba gunakan akal sehatmu. Apakah Tuhan seperti ini layak dia jadikan sebagai Tuhan? Baik. Yang kedua, Al-Quran juga mengajarkan tentang kondisi amal yang lebih baik. Contohnya dalam masalah sedekah. Nah, ini pilihan antara baik dan lebih baik. Menyembunyikan amal lebih baik daripada menampakkan. Allah berfirman, in tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kalian tubdus sadaqat, menampakkan sedekah, sehingga kita bersedekah, beramal, terus nama kita ditulis dari si fulan, dari si A, dari si B. Mungkin kalau momentum Ramadan seperti ini cukup banyak ya, sehingga saat kita
ikut iuran berbuka puasa, nama kita dicantumkan di masjid, tanggal sekian Bapak A, B, C, tanggal sekian Bapak D, E, F, tanggal sekian Bapak siapa lagi. Ada nama kita di situ yang menyumbang untuk kegiatan iftar hari ini. Itu bentuk sedekah tifani imahi. Ketika kalian menempatkan sedekah, itu hal yang baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Namun ketika kau menyembunyikan dan kau berikan kepada orang fakir, itu lebih baik bagi kalian. Sehingga di sini kita bisa lihat Allah Ta'ala mengajarkan tentang masalah prioritas. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang orang yang bisa rusak amalnya karena gara-gara dia melakukan kesalahan. Lalu Allah jelaskan, ini lebih baik daripada itu. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang baik. Wa maghfirah atau doa ampunan. Itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan penghinaan. Orang mengeluarkan harta sebagai sedekah, diterima oleh orang lain, tapi dia hina. Nih, gue kasih, dasar peminta, miskin lo misalnya. Tapi diiringi dengan penghinaan. Dia ngasih, tapi diiringi dengan penghinaan. Kata Allah, lebih baik ucapan yang ma'ruf, doa. Saya mohon maaf, kali ini belum bisa ngasih. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semuanya. Qaulun ma'ruf, ucapan ma'ruf, itu lebih baik daripada dia ngasih tapi sambil menghina. Karena bukan materi sebenarnya yang lebih penting, tapi bagaimana kau menyikapi orang lain. Baik, disitulah kita bisa lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada manusia, ambillah yang terbaik dalam aktivitasmu. Baik pilihan antara yang salah dan yang benar, atau pilihan antara yang baik dan yang lebih baik. Selanjutnya, di sana ada pilihan yang Allah tetapkan. Allah menciptakan makhluk dan dialah yang memilih makhluk sesuai yang dia kehendaki. Maka di sana ada tempat yang mulia melebihi dari tempat yang lain. Di sana ada waktu yang mulia melebihi kemuliaan waktu yang lain. Sebagaimana ada manusia mulia melebihi kemuliaan manusia yang lain. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Rabbmu menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan dia memilih apa saja yang dia kehendaki. Maka nalahumul khiyarah. Manusia tidak punya hak untuk memilih. Manusia tidak punya hak untuk memilih. Maka nalahumul khiyarah. Manusia tidak punya hak untuk memilih. Sehingga saat Allah menciptakan A, menciptakan B, menciptakan C, dan Allah memilih ini lebih afdal daripada itu, ini lebih afdal daripada itu, terserah dia. Karena dia yang menciptakan. Maka kita nggak boleh protes. Kenapa sih bulan Ramadan kok jadi bulan terbaik misalnya? Atau bulan yang digunakan untuk puasa. Kenapa nggak di bulan Muharram? Kenapa nggak di bulan Rabiul Awal? Kita nggak punya hak untuk menentukan itu. Kenapa kok nabinya dari Arab? Kita nggak punya hak untuk menentukan itu. Kenapa kok Allah berfirman Al-Quran pakai bahasa Arab? Terus urusanmu apa? Allah mau milih bahasa A, mau milih bahasa B, ya biar nggak ke Arab-Araban. Ya sudah, mau pakai bahasa apa? Bahasa Jawa atau apa kayak lah. Nanti kalau Allah berfirman pakai bahasa Jawa, orang akan komentar kok kejawa-jawaan, kok kejawen. Terus mau bahasa apa? Ya udah ganti aja bahasa NKRI Indonesia. Kok ke timur-timuran? Kok ke Indonesia-Indonesiaan? Gak akan ada orang berhenti untuk komentar.
maka nuruti komentar manusia karena logika nakal yang mereka punya, itu yang akan menyebabkan seseorang jadi protes dengan apa yang Allah tetapkan. Qatadah mengatakan, beliau sebagai salah seorang ulama tabi'in ahli tafsir, dan ini dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Inna Allah astafa safaya min khalqihi. Allah memilih makhluk pilihannya. Istafa minal malaikati rusulan. Allah memilih malaikat sebagai rasul, utusan. Wa minan nasi rusulan, dan Allah memilih manusia sebagai rasul, utusan. Wastafa minal kalami dzikrahu, dan Allah memilih kalam terbaik adalah firman-Nya, yaitu Al-Quran. Wastafa minal ardi al-masajid, Allah memilih bumi terbaik adalah masjid. Wastafa minas syuhur Ramadan, Allah memilih bulan terbaik adalah Ramadan. Wal ashhur al-hurum, dan bulan-bulan haram. Wastafa minal ayyam, dan Allah memilih hari terbaik yaumul jum'ah. Allah pilih yaumul jum'ah, hari Jumat. Wastafa minal layali lailatul qadar, dan Allah memilih malam terbaik adalah lailatul qadar. Fa'azzimu ma'azzamallah, yang sudah Allah pilih itu Allah berikan kemuliaan, maka kita sebagai hamba muliakanlah apa yang Allah muliakan, agungkan apa yang Allah agungkan, sehingga kita memuliakan semua yang dimuliakan oleh Allah. Kita memuliakan Masjidil Haram, kita memuliakan masjid, kita memuliakan para nabi, sebagaimana kita memuliakan hari Jumat dan seterusnya. Karena ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Fa innama tu'azzimul umur bima 'azzamahu Allahu bihi inda ahlil fahmi wa ahlil aqli. Karena memuliakan apa yang Allah muliakan ini bagian dari tanda pemahaman seseorang dan sehatnya akal seseorang. Baik. Dari sini kita bisa lihat arti penting memuliakan apa yang Allah muliakan. Maka jangan sampai kita protes. Mungkin masih sering kita dengar ada orang bilang, kenapa sih harus pakai bahasa Arab? Lah kamu mau baca Quran pakai bahasa apa? Aku maunya pakai bahasa Indonesia. Aku maunya pakai bahasa Inggris. Ya kalau yang kau baca dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu terjemahannya, bukan Al-Qurannya. Teks Qurannya pakai bahasa Arab. Quran dan Arabian. Quran berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Sungguhnya kami turunkan kitab ini sebagai Quran yang berbahasa Arab. Nah, maka ikuti saja sebagaimana pilihan Allah. Selanjutnya, ketika di sana ada waktu yang istimewa, maka beribadalah sesuai waktunya. Ibnu Qayyim mengatakan, wallahu subhanahu la yukhassisu syai'an wa la yufaddiluhu wa yurajjihuhu illa lima'nan yaqtadi takhsisahu. Allah tidaklah mengkhususkan satu hal tertentu atau melebihkan hal tertentu atau menguatkan hal tertentu, merajihkan hal tertentu kecuali karena makna, adanya makna atau latar belakang yaqtadi takhsisahu wa tafdilahu, yang menjadikan latar belakang, yang menjadi latar belakang Allah mengkhususkan dan mengistimewakannya. Jadi kenapa ini lebih mulia daripada itu? Pasti ini ada latar belakangnya, sehingga Allah mengistimewakannya. Naam, huwa mu'ti dzalikal murajjih wa wahibuhu. Betul, dialah zat yang memberikan faktor yang membuat ini lebih unggul. Wa wahibuhu, dan yang memberikan ini lebih unggul. Fa huwal ladzi khalaqahu, dia yang menciptakannya. Tsumma ikhtarahu ba'da khalqihi, dan dia yang memilihnya setelah Allah ciptakan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa saja yang dia kehendaki dan dia memilih apa saja yang dia kehendaki. Ibnu Qayyim juga mengatakan, inna afdalal ibadati, ibadah yang paling afdal adalah al-amalu ala mardati rabbi,
beramal sesuai dengan ridha Allah fi kulli waqtin bima huwa muqtadi dzalikal waqti, di setiap waktu sesuai dengan kondisi waktu tersebut. Sehingga saat ini waktu yang paling afdol apa? Antara misalnya pagi dan sore, itu paling afdol ngapain, Pak? Berzikir. Karena berzikir itu bukratan wa asyiyah. Kita diperintahkan untuk berzikir setiap pagi dan sore. Wa wadhifatuhu, dan mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Fa afdalul ibadati fi waqtil jihad. Sehingga ibadah yang paling afdal ketika jihad adalah jihad. Wa in ala ila tarkil awrad, meskipun ketika jihad itu menyebabkan orang jadi meninggalkan baca Quran, meninggalkan wirid, karena dia harus jihad. Min salatil laili wa siyamin nahar, atau meninggalkan qiyamul lail karena dia harus istirahat, atau puasa di siang hari agar dia bisa lebih kuat. Di momentum tertentu mungkin itu akan berbeda. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwa para ulama menjelaskan beribadah itu ya seharusnya sesuai waktunya. Beribadah itu sesuai waktunya. Baik. Nah, sekarang kita langsung masuk nih ke prioritas Ramadan. Amal apa yang sebaiknya kita tekankan ketika bulan Ramadan? Bicara prioritas Ramadan tentu sudah lebih, levelnya lebih dibandingkan hanya sebatas menjaga keselamatan Ramadan. Kalau menjaga keselamatan Ramadan itu berprinsip gimana agar Ramadan kita tidak sia-sia, tidak rusak, disebabkan karena dosa dan maksiat. Ini lebih dari itu. Dia sudah berhasil misalnya untuk menjaga diri dari aneka perbuatan maksiat. Nah, selanjutnya amal apa yang perlu ditekankan? Yang pertama adalah puasa, jelas. Karena ini amal wajib di bulan Ramadan. Dan puasa wajib yang menjadi rukun Islam hanya satu, Ramadan. Puasa Ramadan. Karena puasa wajib itu beragam. Puasa wajib ada puasa nazar. Puasa wajib juga ada bentuknya puasa karena kafaroh, sumpah, atau kafaroh dihar. Puasa wajib juga bisa bentuknya puasa karena kafaroh pelanggaran hajiyah, pelanggaran ihram. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Siapa yang dia tidak menjumpai budak atau tidak menjumpai hewan yang bisa disembelih, maka dia berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika dia pulang. Nah, puasa-puasa ini yang hukumnya wajib, namun yang menjadi rukun Islam hanya satu, yaitu puasa Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 tiang. Kemudian beliau menyebutkan 5 rukun Islam, salah satunya adalah wasaumi Ramadan, puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dan keutamaan puasa Ramadan banyak sekali. Jadi berbicara tentang masalah keutamaan, di situ ada keutamaan puasa sendiri. Bebas mau puasa kapanpun. Misalnya orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu keutamaan puasa secara umum. Kemudian orang yang puasa doanya mustajab. Itu keutamaan puasa secara umum. Tapi ada keutamaan Ramadan. Dan ketika digabung berarti keutamaan puasa Ramadan. Satu hadis, mudah-mudahan jadi motivasi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaba." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Puasa karena dorongan iman
artinya dia puasa karena latar belakang ini adalah perintah Allah. Wahtisaban, puasa karena dorongan ihtisab, dia perhitungan dengan pahala. Ihtisab itu perhitungan pahala. Artinya jangan sampai ada yang hilang. Sehingga dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia lakukan dengan serius, dia perhitungan jangan sampai pahala saya hilang. Ya ibarat pedagang itu kalau ihtisab, dia ngitung terus. Untung berapa ya? Modal berapa? Untung berapa? Kira-kira nutup nggak? Transportnya nutup nggak? Nanti harus ada biaya ini gimana operasionalnya? Dan seterusnya. Perhitungan banget. Bahkan bisa detail. Itulah ihtisab. Siapa yang puasa dan didasari oleh iman. Ada yang puasa tapi tidak didasari iman. Contohnya, dia puasa tapi karena ingin diet misalnya. Karena latar belakang kesehatan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan di sana ada ancaman tidak puasa. Nabi SAW menceritakan mimpi beliau. Tsumman tuliqa bi, kemudian kami melanjutkan perjalanan. Fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim. Ada orang yang dia terjungkir ditusuk araqibnya. Araqib berarti tendon yang ada di atas tumit. Bapak pegang tumit, nah naik dikit, itu ada araqib. Musyaqqaqatun asdaquhum. Pipinya sobek, mulutnya sobek. Asdaq itu rahang. Rahangnya sobek. Tasilu asdaquhum dama. Rahang yang sobek ini, pipi yang sobek ini mengalirkan darah. Qultu man haula. Aku bertanya, siapa mereka ini? Qala, jawab Nabi SAW, alladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim. Qabla tahillati siyamihim. Mereka yang sudah berbuka sebelum waktunya berbuka. Berarti paginya dia puasa, tapi belum maghrib dia batalin. Bagaimana dengan orang yang sudah nggak punya niat puasa sama sekali dari awal? Lebih parah daripada ini. Dan hadis ini sahih riwayat An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan yang lainnya, yang menunjukkan ancaman besar dan dosa besar bagi orang yang tidak mau berpuasa. Baik. Selanjutnya, bagi musafir, lebih baik puasa atau batal? Ulama memberikan rincian. Yang pertama, apabila puasa sangat memberatkan dan bahkan mengancam keselamatan dirinya, maka tidak puasa dalam hal ini hukumnya wajib. Tidak puasa hukumnya wajib. Jadi misalnya dia melakukan safar yang harus melintasi cuaca panas, terus apa lagi? Kemudian penuh dengan tantangan. Kalau dia puasa, itu bisa mengancam keselamatan dirinya. Maka dalam hal ini, dia wajib tidak puasa. Nabi SAW pernah menyebut orang yang puasa ketika safar dan menyebabkan mereka itu jadi lemah. Padahal sudah disuruh untuk berbuka. Beliau sebut sebagai tukang maksiat. Coba kita lihat di sini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW kharaja amal fathi. Beliau berangkat ketika tahun Fathu Mekah. Beliau berangkat menuju Mekah di bulan Ramadan. Fasama hatta balagha qura' al-ghamim. Lalu beliau berpuasa sampai tiba di Qura' al-Ghamim. Qura' al-Ghamim, sebuah tempat. Fasama an-nas. Lalu masyarakat juga ikut puasa. Thumma da'a biqadahin min ma'in. Farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilaihi. Kemudian Nabi SAW minta, sampai di Qura' al-Ghamim, beliau minta, bawakan saya segelas air. Terus diberikan kepada Nabi SAW. Lalu beliau angkat, ditunjukkan kepada masyarakat, kepada para sahabat. Jumlahnya banyak ketika itu yang ikut untuk Fathu Mekah.
Terus beliau minum. Thumma syariba. Kemudian beliau minum. Faqila lahu ba'da dzalika. Beliau minta kepada yang lain agar semuanya berbuka. Karena sebentar lagi kita akan ketemu dengan musuh. Butuh kekuatan. Lalu dilaporkan kepada beliau, inna ba'dun nasi qad shama. Sebagian rombongan mereka telah puasa dan tidak mau dibatalkan. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ulaikal usat, ulaikal usat. Mereka durhaka, mereka durhaka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Puasa disebut durhaka karena menyalahi aturan. Sehingga diperintahkan enggak puasa, ya enggak puasa. Maka ibadah tapi menyalahi aturan lebih dekat kepada dosa. Disebut Nabi SAW al-usat, orang yang durhaka. Contohnya apa? Misalnya puasa di hari larangan, Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik. Udah diberitahu nggak boleh puasa, tetap puasa. Ulaikal usat, mereka maksiat. Kita juga tahu Pak, kalau seperti itu nggak boleh. Baik. Bagi yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah, kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, Nabi SAW mengatakan, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, jangan puasa. Ada orang yang jarang berpuasa, tiba-tiba menjelang Ramadan, loh kok malah puasa? Pemanasan. Ulaikal usat. Yang kayak gini tidak boleh. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Wanita puasa sunnah, sementara suaminya ada di rumah dan dia nggak izin suaminya. Itu juga termasuk bermasalah. Selanjutnya, kondisi yang kedua. Apabila puasa memberatkan sehingga mengganggu aktivitasnya meskipun tidak sampai mengancam dirinya, maka tidak puasa lebih afdol. Kenapa lebih afdol? Karena dengan tidak puasa, dia tidak ngerepoti orang lain. Dia nanti bisa lebih bertahan beraktivitas. Jabir radhiyallahu anhu juga bercerita, karena Rasulullah SAW fi safarin. Rasulullah SAW pernah melakukan safar. Fara'a zihaman wa rajulan qad dzulilla alaihi. Tiba-tiba beliau melihat ada sekelompok orang berkerumun, dan di tengah orang itu berkerumun muter gini. Di tengah orang yang berkerumun itu ada seseorang yang dzulilla alaihi, yang dipayungi. Jadi mungkin ada sahabat yang naruh kain di atasnya sehingga dia dipayungi. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, mahada, ada apa ini? Faqalu, mereka mengatakan, shaimun, ini ada orang puasa, kepanasan. Lalu teman-temannya yang lain nutupi biar enggak kepanasan. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, laisa minal bir as-sawmu fis safar. Bukan termasuk hal yang baik ketika seseorang puasa ketika safar. Hadis riwayat Bukhari. Nah, yang tahu prioritas seperti ini penting. Sehingga ini sebaiknya puasa, ini sebaiknya tidak puasa. Itulah makna seseorang tahu prioritas. Selanjutnya, jika puasa dan tidak puasa sama saja, dalam arti tidak memberikan pengaruh yang serius bagi fisiknya, maka berpuasa lebih afdol. Seperti Anda mudik misalnya dengan kendaraan yang serba AC, dan Anda tidak keberatan untuk melakukan puasa dalam suasana kendaraan yang serba ber-AC, maka dalam hal ini puasa lebih afdol. Apa alasannya? Kok bisa disebut puasa lebih afdol? Padahal kan musafir. Misalnya teman-teman yang dari area luar kota, luar pulau, kemudian pulang mudik, dan suasananya nggak begitu berat untuk dipakai puasa, maka puasa lebih afdol. Alasannya, satu, menjalankan ibadah tepat waktu lebih afdol daripada ibadah qadha. Dan ketika Anda puasa Ramadan tepat waktu, lebih afdol daripada nanti qadha di luar Ramadan, jika masih memungkinkan untuk berpuasa. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan pilihan, bulan paling istimewa untuk berpuasa.
tanpa ada tandingannya. Maka puasa di bulan Ramadan itu terbaik. Yang ketiga, dulu saat puasa belum diwajibkan, Allah menganjurkan untuk berpuasa. Sebelum puasa diwajibkan. Orang masih punya pilihan. Puasa boleh, enggak puasa boleh. Tapi yang enggak puasa harus ngasih makan. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat menjalankannya, maka dia harus membayar fidyah ta'amu miskin, berupa makanan yang diberikan kepada orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian. Enggak puasa boleh, tapi berpuasa lebih baik. Nah, ini berlaku umum. Kalau dulu pilihannya adalah semuanya bebas milih. Puasa boleh, tidak puasa boleh. Sekarang kita tarik ke belakang. Semua wajib puasa. Cuman bagi musafir, dia punya dua pilihan. Musafir boleh puasa, boleh tidak puasa. Menurut pendapat jamaahir ulama yang berbeda dalam ini zahiriyah. Kalau menurut zahiriyah, musafir gak boleh puasa karena harus qadha. Baik. Nah, di posisi ini mana yang terbaik kalau dia bisa puasa dan boleh tidak berpuasa? Yang terbaik adalah berpuasa. Karena dia menjalankan ibadah tepat waktu. Yang kedua, bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Yang ketiga, Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Dan dulu Nabi SAW terkadang puasa saat safar. Nah, sekarang kita akan beralih ke qiyam Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan qiyam Ramadan diiringi dengan iman dan ihtisab, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Sama seperti shauma tadi. Sehingga di sini kata Ibnu Rajab ada dua jihad ketika Ramadan. I'lam annal mu'mina yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadan. Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin terkumpul di bulan Ramadan itu dua jihad. Li nafsihi, jihad terhadap dirinya, melawan hawa nafsunya. Pertama adalah jihadun bin nahar ala siyam. Jihad di waktu siang, itulah puasa. Yang kedua, wa jihadun bil lail, jihad di waktu malam, alal qiyam, itulah qiyamul lail. Jihad di waktu siang dengan jihad di waktu siang dengan siam, jihad di waktu malam dengan qiyam. Ada siam, ada qiyam. Ini adalah jihad di waktu siang. Dan ini adalah jihad di waktu malam. Faman jama'a baina hadain, siapa yang menggabungkan dua jihad ini, faman jama'a baina hadainil jihadain wa waffa bi huquqihima, dan dia menggabungkan kewajiban keduanya, wa sabara alaihima, dan bersabar terhadap keduanya, wuffiya ajruhu bighairi hisab, maka pahalanya akan dipenuhi tanpa hitungan, akan diberi pahala besar. Baik. Dan ini hanya di bulan Ramadan, selama 1 bulan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika Ramadan, kalau waktu malam gunakan untuk qiyamul lail dengan cara sholat atau baca Quran atau yang lainnya. Selanjutnya adalah tadarus Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan yang di mana Quran diturunkan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibnu Abbas menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, ketika Ramadan lebih dermawan lagi. Hina yalqahu Jibril,
ketika beliau didatangi oleh Jibril. Ketika beliau didatangi Jibril, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril datang setiap malam Ramadan, fayudarisuhul Quran, lalu mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Tadarus, yudarisuhu, tadarus. Nabi SAW membaca, didengarin sama Jibril. Artinya setiap malam seperti itu, sehingga Jibril menyimak hafalan, mengecek hafalan Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bagaimana penjagaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ibnu Rajab mengatakan, wa fi hadithi Ibni Abbasin, dalam hadis Ibnu Abbas di atas, annal mudarasa bainahu wa baina Jibril, di mana Nabi SAW tadarus Al-Quran antara beliau dengan Jibril. Kana laylan, dilakukan di waktu malam. Yadullu ala istihbabil ikthar minat tilawah, menunjukkan anjuran untuk memperbanyak baca Quran fi Ramadan, ketika Ramadan, laylan, terutama di waktu malam. Fa innal layla tanqati'u fihi syawagil, karena kalau waktu malam kesibukan orang itu berkurang. Wa tajtami'u fihi al-himam wa yatawata'u fihi al-qalbu wal lisan ala tadabbur, dan semangat orang itu lebih fokus, diiringi dengan kekuatan batin dan lisan untuk lebih bisa tadabbur di waktu malam. Kegelapan itu bagi mereka yang suka tadabbur, suka merenung, itu adalah waktu yang paling nyaman. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau punya kebiasaan unik. Kalau beliau bangun, ngelilir ya, terjaga di waktu malam, maka beliau minta pembantunya nyalain lampu, terus beliau nulis. Setelah ngantuk, tidur lagi. Tiba-tiba teringat pelajaran tertentu, beliau bangun terus beliau nulis. Beliau minta setiap kali mau nulis, minta agar lampunya dinyalakan. Sehingga berkali-kali seperti itu. Sampai orang di rumah itu penasaran. Dan beliau mengatakan, kenapa kok lampunya nggak dinyalain terus? Lalu beliau mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, Inna dhulmatal lail jala'un lil qalbi. Gelapnya malam itu adalah terangnya hati. Sehingga di balik gelapnya malam, seseorang akan bisa lebih merenung dengan maksimal. Ya, kadang kita saja yang dalam situasi terang, kita baca sambil merem-merem. Merem bukan karena ngantuk, tapi merem karena merenungkan. Itu sambil merem. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka waktu malam waktu yang paling tepat untuk tadabbur bagi yang hafal ya. Wa kana Qatadah radhiyallahu anhu yudarrisul Qur'ana fi syahri Ramadan. Qatadah kalau sudah masuk Ramadan, beliau fokus Quran. Wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan. Zuhri mengatakan kalau sudah masuk Ramadan fa innama huwa tilawatul Qur'ani wa it'amut ta'am. Ramadan itu adalah bulan tilawah dan bulan ngasih sedekah. Wa qala Ibnu Abdul Hakam, kana Malikun idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadits. Imam Malik kalau sudah masuk Ramadan, beliau tinggalkan majlis membacakan hadis. Wa mujalasatu ahli ilmi, dan beliau tinggalkan gabung bersama ulama. Wa aqbala ala tilawatil Qur'ani minal mushaf, dan beliau fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Masya Allah. Dan itu di zaman beliau pakai mushaf. Wa qala Abdul Razak mengatakan, kana Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan, kalau memasuki Ramadan, taraka jami'al ibadah. Beliau tinggalkan semua ibadah-ibadah sunnah yang lain, wa aqbala ala qiraatil Qur'an, fokus baca Quran. Sehingga ketika Ramadan seharusnya tidak lebih banyak kajian. Kenapa Pak?
fokus baca Quran. Jadi yang tepat gimana? Ya bisa jadi kajiannya harus libur. Namun berhubung karena jamaahnya juga nggak baca Quran, maka kajian tetap diselenggarakan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Bang, mungkin Bang Ajis mau. Oh, suara dari sana nggak keluar. Coba diulangi lagi. Ada Pak Aziz. Tapi suara Pak Aziz nggak keluar. Coba diulangi Pak. Suara saya ya Ustaz. Sekarang gimana Ustaz? Bisa terdengar ya? Ya terdengar Pak. Ya Ustaz. Tadarus Al-Quran, apakah seorang karyawan yang sedang aktif jam kerja diperbolehkan membaca Al-Quran di sela-sela load pekerjaan yang tidak banyak? Demikian Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagi karyawan yang sedang berada di jam kerja, bolehkah dia membaca Al-Quran ketika Ramadan dalam rangka untuk tadarus di kondisi load kerjaan yang tidak banyak? Kata kuncinya dalam hal ini adalah selama tidak mengganggu jam kerja, satu. Yang kedua, dan dia dalam posisi siaga kerja. Sehingga kalau dia berada di kantor, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dia bisa selesai selama 3 jam. Sehingga dia masuk dari mulai jam 8 misalnya, sampai jam 11 sudah selesai. Sampai duhur sudah selesai semua. Udah? Setelah sudah selesai, ya dia kosong. Cuman dalam hal ini dia tidak boleh pulang, karena harus dalam kondisi siaga kerja. Boleh nggak di waktu kosongnya tadi dia gunakan untuk baca Quran? Insya Allah tidak masalah selama tidak dilarang dalam peraturan perusahaan. Kalau perusahaan melarang, ya tidak boleh. Tapi kalau perusahaan tidak melarang, maka Anda diperbolehkan menggunakan waktu kosong tadi untuk belajar atau untuk membaca Al-Quran. Nah, sehingga tetap siaga, tidak kemudian udah kosong nih, terus ke masjid. Padahal ke masjidnya mungkin agak jauh. Sehingga dia lebih banyak duduk di masjid, baca Quran. Nanti kalau sewaktu-waktu ada tugas, orangnya nggak ada. Tidak demikian. Tapi dia tetap di posisi siaga kerja, dan apa yang dia lakukan dalam hal ini tidak mengganggu aktivitas pekerjaannya. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan berikutnya ini sedikit keluar dari tema, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Alhamdulillah, Ana masih punya orang tua yang lengkap, ayah dan ibu. Namun, Ana tinggal di Jawa, sementara kedua orang tua tinggal di Sumatera. Bagaimana cara berbakti kepada ayah dan ibu dengan kondisi berjauhan seperti ini? Jazakallah khairan. Standar berbakti itu dikembalikan kepada urf. Perintah Al-Quran sifatnya umum. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Dan di antara bentuk berbuat baik itu adalah mendoakan. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu bagaimana kalau berjauhan? Ya tentu saja standar berbakti jauh dan dekat itu berbeda. Andai kan orang tua Anda berada di samping rumah, tapi Anda tidak pernah menjenguk kecuali setahun sekali misalnya, maka orang akan mengatakan, ini anak yang durhaka. Masa orang tua di sampingnya atau satu kampung dengan dia, tapi dia tidak pernah menjenguk orang tuanya kecuali setahun sekali. Ini jelas pelanggaran. Oleh karena itu dalam hal ini, bolehkah seorang yang berjauhan dengan orang tuanya dia mengunjungi orang tuanya setahun sekali? Ya, tergantung pada kondisi masing-masing daerah. Kalau jarak safar yang masih cukup dekat, misalnya hanya ditempuh selama 5 jam, 6 jam. Barangkali kalau setahun sekali orang tua akan kecewa. Tapi kalau ditempuh selama 10 jam atau belasan jam, berat sekali untuk bisa ke sana. Ya mungkin setahun sekali orang tua akan toleransi. Apalagi di zaman sekarang, anak bisa menjalin hubungan dengan orang tua melalui telepon atau bahkan video call sehingga bisa sama-sama saling lihat wajahnya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya ada raise hand dari teman-teman di meeting room. Silakan yang bertanya. Langsung dibuka mic-nya dan video juga boleh, video dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz, Ana mau bertanya. Ini kan istri sedang masih menyusui ya, dan di tahun kemarin juga puasanya juga tidak berpuasa juga karena masih menyusui. Di tahun ini juga sedang menyusui. Itu bagaimana Ustadz hukumnya, berpuasa atau tidak, atau seperti apa Ustadz? Itu aja pertanyaannya. Jazakallahu khair. Menyusui yang boleh tidak berpuasa itu jika ada alasan, yaitu khawatir terhadap kesehatan bayi. Jadi misalnya, kalau ini saya tinggal puasa, bayi ini masih kuat karena sudah ada MPASI. Walaupun mungkin nanti ASI-nya nggak keluar di jam tertentu, jam 3 sudah nggak keluar Pak ASI-nya Pak. Tapi sebelum itu masih keluar. Dan anak ini sudah dapat tambahan makanan pendukung ASI atau pakai susu formula misalnya, yang bayi itu juga biasa pakai susu formula tambahan, insya Allah tidak masalah, sehingga tidak perlu untuk meninggalkan puasa karena yang bersangkutan bisa berpuasa. Jangan karena yang penting kan menyusui, ya menyusui, tapi kalau tidak ada kekhawatiran apapun meninggalkan puasa, Anda bisa jadi masuk kategori meninggalkan kewajiban. Maka wanita ini sebaiknya kalau bayinya sudah bisa diberi MPASI, kemudian bisa ditinggal untuk puasa karena sudah gede, misalnya di umur setahun lebih, maka sebaiknya ibunya berpuasa. Wallahu alam. Tapi beda dengan yang ASI eksklusif ya, di usia 6 bulan ke bawah, di mana bayi ini tidak punya asupan nutrisi selain ASI dari ibunya. Dikasih yang lain belum waktunya. Maka ketika ibunya puasa mungkin akan beresiko bagi bayi.
sebaiknya seperti ini, ibunya tidak berpuasa dan nanti dia qadha di luar Ramadan. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, berikutnya Kang Deddy Mursalin, silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada izin 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apakah untuk itikaf kita bisa lakukan di musola ataupun ya tempat-tempat tertentu yang dianggap tempat sholat? Yang kedua, untuk kita yang bekerja Ustadz ya, kemungkinan berat untuk melakukan itikaf karena ya dalam fisik kita yang mungkin nggak akan kuat untuk kerja besoknya lagi. Itu sebaiknya apa yang terbaik Ustadz, yang sepadan penggantinya agar ya kita bisa mengisi walaupun kita bekerja, mungkin malamnya tidak banyak waktu untuk beritikaf, tapi kira-kira amalan apa yang baik kita lakukan untuk sebagai penggantinya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Barangkali saya bicara untuk konteks bapak-bapak yang kerja di job site, yang Anda di situ ada komplek untuk sholat, ada tempat sholat khusus, musola, bahkan masjid itu dipakai untuk Jumatan, seperti di offshore atau di mana misalnya di tengah hutan atau di pemukiman masyarakat, lalu ada job site. Wallahu a'lam. Pertama dalam hal ini, bolehkah masjid itu dipakai untuk i'tikaf? Yang lebih tepat boleh. Karena masjid itu ada 2. Ada masjid jami' dan ada masjid jamaah. Satu lagi, masjid rumah. Masjid jami' adalah yang dipakai Jumatan. Masjid jamaah yang tidak dipakai Jumatan. Masjid jamaah ini contohnya musola di tempat kita. Masjid rumah itu berarti musola pribadi. Dan dulu sebagian sahabat punya musola pribadi. Baik. Dan yang boleh dipakai itikaf 1 dan 2. Maka Anda bisa itikaf di masjid jami' atau masjid jamaah. Berikutnya, sebagai pekerja nggak bisa itikaf. Karena nanti kalau itikaf kerjanya ngantuk, nggak kuat. Apa yang harus dilakukan? Mungkin perlu bertanya dulu. Kira-kira Anda butuh waktu berapa jam minimal untuk bisa tidur lelap yang dibutuhkan agar kerja tidak ngantuk? Saya 5 jam cukup Pak. Baik, kalau 5 jam cukup, berarti nanti Anda tidur malam 5 jam. Nah terus gimana kalau mau itikaf? Misalnya kita masih memperjuangkan untuk itikaf ya. Itikaf itu tidak harus melek. Boleh itikaf dan ada momentum tidur ketika itikaf. Ada waktu tidur. Sehingga di dalam masjid, tapi dia tidur. Yang penting di dalam masjid. Karena yang membedakan antara yang berdiam di masjid dengan tujuan itikaf dan yang tidak itikaf adalah niat. Saat Anda berniat, saya masuk habis maghrib misalnya, untuk itikaf. Terus dari maghrib sampai jam 11 malam Anda tidur. Anda sampai jam 11 malam terus tidur. Dari maghrib sampai jam 11 ibadah, kemudian tidur sampai jam 3, terus sholat misalnya. Berarti mungkin Anda masih bisa dapat berapa jam itu? 5 jam. Dari mulai jam 11 sampai jam 3. Nah, di kondisi inilah seorang muslim sebenarnya masih bisa itikaf dengan kerja. Sehingga dia tidur di masjid ketika dia ngantuk gak kuat karena besok dipakai kerja, insya Allah bisa. Tapi kalau sama sekali gak bisa Pak, malam kita juga siaga Pak, sehingga malam harus ngantor. Oh kalau begitu berarti Anda gak bisa itikaf. Amal apa yang bisa menggantikan? Wallahu alam, kami tidak mengetahui. Tapi Anda bisa kerjakan amal apapun yang bisa mengisi waktu malam untuk ibadah, dengan baca Quran atau zikir atau apapun. Jadi dremimil zikir nggak pedot, dremimil zikir tidak putus. Komat kamir zikir terus. Kalau berhenti baca Quran dengan membuka HP atau mushaf. Alhamdulillah dengan cara demikian
nanti waktunya bisa lebih efektif untuk beribadah semampunya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin kita batasi 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Ini ada masuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perempuan, apakah sebaiknya itikaf di masjid atau ibadah di rumah saja? Jazakallah khairan. Kalau bicara terbaik, wanita yang terbaik di rumah. Sehingga beliau tidak ikut kegiatan iktikaf. Walaupun bolehkah wanita iktikaf? Boleh. Karena dulu ummahatul mukminin mereka iktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja disyaratkan kalau wanita mau iktikaf tidak ganggu yang laki-laki. Sehingga dia berada di tempat yang aman, kemudian tidak menarik perhatian. Jangan sampai ketika iktikaf aromanya malah mempengaruhi yang ada di soft depan. Wah, kok wangi kayak gini nih, siapa? Ternyata ibu-ibu di belakang. Ada yang aromanya wangi sampai ke depan. Atau misalnya masjidnya terlalu terbuka sehingga kalau ibu-ibu tidur kelihatan. Nah, dalam situasi ini kami sarankan sebaiknya di rumah saja, daripada justru akan menjadi sumber fitnah. Bukannya pahala yang didapat, bisa jadi malah sumber dosa yang didapat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Izin bertanya, saya ini sudah lama sekali tidak membaca Al-Quran. Masya Allah. Kira-kira sudah 20 tahun lebih saya tidak membaca Masya Al-Quran. Allah. Dalam 1 bulan terakhir kembali memulai niat membaca Al-Quran, dan walhamdulillah sepekan terakhir sudah mampu membaca 2-3 juz per hari. Insya Allah 10 juz lagi menuju khatam sebelum Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi tenggorokan kering ketika membaca Al-Quran di masa puasa? Untuk sekarang setiap 5 lembar Al-Quran butuh 1 buah kurma. Matur nuwun Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Al-Furqan ayat 30 Allah menceritakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab yang diboikot. Bagaimana bentuk memboikot Quran? Ketika orang tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, bahkan sampai ukuran tahunan tadi. Dan ini hal yang diadukan kepada Rasulullah SAW kepada Allah. Rasulullah SAW mengadukan kepada Allah tentang keberadaan umatnya yang seperti itu. Berarti kalau kita termasuk seperti itu, maka kita termasuk di antara yang diadukan oleh Rasulullah SAW. Terus gimana, Pak? Kan sudah terlanjur. Sudah terlanjur gimana? Ya itu kan kejadian dulu. Sekarang perbanyak mohon ampun kepada Allah atas tindakan kesalahan yang kita lakukan. Dan berikutnya berkomitmen untuk dekat dengan Quran sebisanya. Nah, alhamdulillah begitu berusaha untuk mendekat, sekarang sudah hampir mau khatam dengan keseriusan. Terus gimana kalau misalnya sedang puasa pengen banyak baca Quran? Biasanya tiap 5 lembar minum atau 1 kurma. Kalau puasa kan tidak mungkin. Tawakkal 'ala Allah, tetap baca walaupun Anda puasa. Bagaimana kalau ada ludah yang tertelan? Tidak masalah. Karena menelan ludah tidak termasuk membatalkan puasa, kecuali kalau ludahnya dikumpulin jadi banyak terus ditelan. Biar nggak haus. Nah, itu tidak boleh. Karena itu masuk kategori sengaja mengumpulkan air ludah untuk ditelan. Tapi kalau ludah tertelan karena proses kita mengucapkan, proses kita bicara, membaca, terus kita telan, insya Allah tidak masalah. Wallahu alam. Ya hanya itu. Dan insya Allah tidak sampai kehilangan kekuatan untuk bersuara, karena sejatinya yang kita lakukan masih sangat terbatas, masih pendek waktunya. Berapa sih? 2 jam.
ada yang sampai 10 jam gak berhenti. Dan dia bisa bersuara 10 jam. Nah, nanti juga disiasati dengan menghemat suaranya, jangan terlalu keras. Pelan-pelan saja. Yang penting didengar sendiri cukup. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, cukup. Ustaz, baik Ustaz, sebelum kita selesaikan Ustaz, barangkali ada nasihat Ustaz untuk kita sebelum kita akhiri pertemuan kita Ustaz. Baik, kita tidak tahu apakah nanti kita bisa berjumpa Ramadan dengan ataukah tidak. Dan kita juga tidak tahu apakah nanti kita bisa berhasil dalam menjalankan ibadah Ramadan ataukah tidak. Maka tanamkan tawakal kepada Allah untuk sesuatu yang belum pasti. Karena ketika kita berhadapan dengan yang tidak jelas, maka kita berusaha untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari keberhasilan di akhirat lebih tidak jelas. Manusia nggak bisa memastikan daripada mencari keberhasilan di dunia yang kelihatan. Kalau kita kerja mencari dunia saja, kita butuh tawakal, maka kita beramal mencari akhirat, kita juga butuh tawakal. Sehingga tetap berusaha keras untuk beramal sebisanya dan diiringi dengan tawakal kepada Allah. Dan kalau orang bertawakal, maka dia tidak akan ujub ketika beramal. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.